kelompok dari anggota, yaitu saya sendiri sebagai moderator, yang kedua Alfredo Silalahi, yang ketiga Rasmi Wahyuni Lubis, yang keempat Fitrianur, yang kelima Rizky Maulidia, yang keenam Peranda Junior Mesepa, yang ketujuh Stepi Asahra. Untuk pemateri pertama, Saudari Asahra, kepada Saudari Asahra dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu. Di sini saya akan memaparkan materi tentang metode pelaksanaan mini riset yang dilakukan pada analisis pengembangan moral. Yang pertama yaitu jenis penelitiannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, deskriptif. Botgan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini adalah wilayah dari masing-masing anggota kelompok. Yang ketiga, subjek penelitian. Adapun subjek penelitian ini adalah siswa dan siswi SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Selanjutnya yaitu langkah penelitian. Adapun prosedur dan rancangan dalam penelitian ini adalah yang pertama, menentukan judul penelitian. Yang kedua, menentukan waktu penelitian. Yang ketiga, menentukan subjek penelitian. Yang keempat, perumusan masalah. Atau tahap ini peneliti melakukan observasi dan studi literatur untuk menemukan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian serta menentukan metode yang akan digunakan dalam penelitian. Yang kelima, pengumpulan data. Yang keenam, analisis data penelitian dan hasil penelitian, atau setelah data terkumpul dengan lengkap, maka peneliti harus menganalisis data yang ada untuk memberikan hasil yang baik, maka dibutuhkan analisis yang kuat dari peneliti. Yang ketujuh, membuat kesimpulan dan saran. Yang kesembilan, menyajikan hasil riset dalam bentuk laporan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan dari Saudari Asahra. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Saudari Rizky Maulidia. Kepada Saudari Rizky Maulidia dipersilakan. Baiklah, selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan antara lain yaitu yang pertama observasi. Di sini merupakan aktivitas penelitian dalam rangka pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Dalam observasi ini, peneliti menggunakan jenis observasi non-partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tetapi peneliti tidak aktif dan ikut serta secara langsung. Teknik pengumpulan ini dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena yang ada dan terjadi. Selanjutnya yang kedua, kuesioner. Kuesioner ini suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah dan bidang. Jadi kuesioner ini adalah salah satu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada sampel untuk kemudian diisi sesuai dengan pengetahuannya. Yang ketiga, wawancara. Wawancara ini ialah interview percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang menginterview dan yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara interview yang memberikan jawaban atas pertanyaannya tersebut. Yang keempat ialah dokumentasi. Penggunaan dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen
sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dalam penelitian ini, menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka dari itu, instrumen yang dibutuhkan adalah pedoman observasi, wawancara, alat perekam, kamera, serta alat tulis. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, yang disertai alat bantuan berupa tape recorder, dan kamera. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki kedudukan sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, dan penafsiran data, serta pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparan materi dari Saudari Rizky Maulidia. Untuk slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Sepa. Kepada Saudari Sepa dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin bertanya apakah suara saya terdengar jelas di sana? Sudah, Sepa. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen penelitian sekolah dasar. Yang pertama pada jenjang pendidikan ini. Nah, instrumen yang dipakai untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa kuesioner atau yang kita kenal dengan pertanyaan. Kemudian dikembangkan sendiri dari indikator variabel. Nah, setiap pertanyaan ini terdiri dari 4 alternatif jawaban. Nah, dalam pengembangannya, instrumen yang diperlukan penulis menempuh beberapa tahapan. Nah, tahapan itu, yang pertama apa? Mengkaji teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Kemudian yang kedua, menyusun dan menetapkan indikator dari variabel yang akan diteliti. Nah, yang ketiga, kita menyusun butir-butir pertanyaan, apa yang ingin ditanyakan kepada seorang responden. Nah, kemudian yang keempat, tentunya melaksanakan penelitian dengan menggunakan instrumen untuk mendapatkan data yang diperlukan. Kemudian, dalam menyusun pertanyaan atau pernyataan, penulis memperhatikan beberapa hal sebagai berikut untuk dijadikan sebuah pedoman atau landasan. Nah, yang pertama, menghindari pertanyaan yang bersifat ambigu atau yang bermakna ganda, sehingga meragukan responden. Nah, yang kedua, menghindari penggunaan bahasa asing, sehingga sulit dimengerti. Kemudian yang ketiga, menghindari pertanyaan yang menyinggung responden. Jadi, ketiga poin ini penting untuk dijadikan sebuah landasan dalam membuat pertanyaan atau yang sering kita kenal dengan kuesioner atau angket. Nah, petunjuk pengisian angket ini bisa kita tahu yang dimana ada 4 ya. Yang pertama sering, selalu, kadang-kadang, dan tidak pernah. Seperti itu. Dan saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih sekali kepada Saudari Cepa yang telah menjelaskan materi ini. Untuk pemateri selanjutnya itu Saudara Alfredo Silalahi. Kepada Saudara Alfredo dipersilakan. Baiklah, berdasarkan hasil pengkajian instrumen yang kami lakukan, dapat kami tarik kesimpulan atau hasil dari instrumennya, yaitu dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, sebagian besar siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Sidikalang tahun ajaran 2021 sudah memiliki kecerdasan moral yang rata-rata tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Sidikalang tahun ajaran 2021-2022 tergolong memiliki kecerdasan moral yang sudah baik. Siswa sudah banyak menyadari bahwa penting untuk memiliki moral yang cerdas. Namun beberapa siswa juga masih tampak melakukan hal-hal yang hanya mereka senangi, daripada hal yang berarti untuk diri mereka sendiri. Walaupun mereka tahu bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan itu tidak baik bagi diri mereka. Hal ini didukung dengan pernyataan Kagan
Burns pada tahun 2016 bahwa individu biasanya termotivasi untuk berperilaku moral ketika kondisi emosinya sedang diwarnai perasaan yang menyenangkan dibandingkan perasaan yang tidak menyenangkan. Ketika siswa yang sedang mengalami perasaan menyenangkan, siswa sering melakukan segala aktivitas yang membuat perasaan senangnya tetap berjalan dengan cara apapun yang mereka kehendaki, tanpa memikirkan dampaknya terhadap orang-orang di sekitar mereka. Dari hasil pengamatan peneliti, ketika melakukan penelitian di SMP Negeri 3 Sidikalang, beberapa siswa memiliki pertahanan diri mereka masing-masing, entah dengan cara meledek temannya, mengganggu kenyamanan temannya, maupun memaksakan kehendaknya. Hal tersebut demi mempertahankan perasaan senang yang sedang mereka rasakan. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih sekali atas penjelasan materi dari Saudara Alfredo Silalahi. Untuk pemateri selanjutnya itu Saudari Fitrianur. Kepada Saudari Fitrianur dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan instrumen penelitian sekolah menengah atas. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa item perkembangan moral yang capaiannya skornya sedang atau bisa dikatakan masih belum begitu baik. Dari hasil tersebut, peneliti mengambil masing-masing satu dari item yang teridentifikasi sedang dan tinggi. Peneliti mengambil satu item yang nilainya paling rendah dari kategori sedang dan satu item yang nilainya paling tinggi dari kategori tinggi untuk dijadikan bahan usulan topik bimbingan, mengembangkan dan memelihara kecerdasan moral siswa SMA 1 Barumun tahun ajaran 2021-2022. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan materi dari Saudari Fitrianur. Untuk pemateri selanjutnya itu kembali lagi kepada Saudara Alfredo Silalahi. Kepada Saudara Alfredo dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan instrumen kuesioner perkembangan moral pada jenjang mahasiswa. Instrumen ini dibuat untuk memenuhi perkembangan moral di jenjang perguruan tinggi atau mahasiswa. Kami mengharapkan kuesioner kepribadian ini mengukur bagaimana perkembangan moral seorang individu di tingkat perguruan. Kuesioner ini tidak berkaitan dengan kemampuan, tetapi bagaimana mahasiswa memandang diri saat berhubungan dengan orang lain. Adapun penjelasan dari instrumennya, yaitu instrumen ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kasus mengenai tes perkembangan moral di jenjang perguruan tinggi. Yang kedua, kuesioner kepribadian ini untuk mengukur bagaimana perkembangan moral seorang individu di tingkat perguruan. Kuesioner ini tidak berkaitan dengan kemampuan Anda, tetapi bagaimana Anda memandang diri Anda saat berhubungan dengan orang lain, ataupun cara Anda menghargai diri Anda sendiri, pendekatan Anda pada masalah, dan bagaimana Anda mengatasi perasaan emosi dalam tipe penilaian, seperti tidak ada jawaban benar atau salah. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan dari Saudara Alfredo Silalahi. Untuk selanjutnya, demikianlah hasil presentasi dari kami. Untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, sanggahan, maupun kritik, kami persilakan.
Sekali lagi kepada teman-teman yang ingin memberikan sanggahan, kritikan maupun pertanyaan terhadap materi yang telah kami sampaikan, dipersilakan. Sekali lagi kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, sanggahan maupun kritikan terhadap materi yang telah kelompok kami sampaikan, dipersilakan. Baiklah, apabila tidak ada lagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, saran maupun kritikan terhadap materi yang kami sampaikan, kami akan tutup presentasi kami.
Kami mohon maaf atas kesalahan kata maupun perbuatan dari kelompok kami. Saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.